Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan, mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mencari wajah Tuhan selalu dan terus menerus. Kita menyenangkan hati Tuhan, menghadap Tuhan, karena hanya Dialah kekuatan kita, sumber hidup kita, kemenangan kita menjalani hidup. Untuk itu kami mengajak biarlah saudara-saudara kita semua anak-anak Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan Yesus, karena Dia adalah kekuatan kita di dalam pujian kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kesegaran, kekuatan, kemenangan untuk kami boleh Tuhan menghadapi hidup yang baru ini. Biarlah hanya kami bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus pada sepanjang hari ini. Dan kami Tuhan Yesus ingin mengutamakan waktu kami, ingin menyembah, memuji, menyenangkan hati-Mu. Biarlah hadirat Tuhan, biarlah hadirat Tuhan kami boleh rasakan saat kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dah izinkan kuasa kegelapan mengganggu mesbah doa pagi kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat jamahan-Mu, buat kuasa-Mu, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami hari ini. Haleluya, amin. Yesus, Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, di hidup kami, di hati kami. Biarlah Kau yang jamah ubah hidup kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir, penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, di hidup kami Tuhan Yesus, amin. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir, penuhi kami ya Tuhan. Kudus, Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini, amin Tuhan. Kau mengalir ya Tuhan, Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir, penuhi kami. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di hidup kami, di hati kami. Kau mengalir di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami, amin Tuhan. Kau mengalir, jamahlah kami, pulihkan Tuhan hidup kami. Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir, inilah pujian penyembahan kami Bapa. Mengalir di tempat ini, di hidup kami. Mengalir, penuhi kami ya Tuhan. Kau mengalir, jamahlah kami. Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus, amin. Amin Tuhan, Engkau baik selamanya. Oh haleluya Bapa, glory haleluya.
kasih buat kehadiran-Mu. Roh Kudus dalam hidup kami, penuhi kami anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru, Kau ubahkan hidup kami, hidup yang lebih menyenangkan mengasihi-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Takkan Kau biarkan hidup kami dalam keadaan sendiri Bapa. Roh Kudus, Roh penolong, Roh Kudus penghibur kami di saat kami mengalami kelemahan Tuhan. Engkau bangkitkan iman pengharapan sesuai dengan perkataan firman-Mu. Kau hidupkan kami, Kau ubahkan kami. Kami yang berdosa, kami yang lemah, dikuatkan dengan kehadiran-Mu Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau layak dipuji, disembah. Terpujilah nama-Mu Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau pulihkan kami, Kau ubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau penuhi kami di hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan penghibur, Roh penghibur, Roh penolong. Yesus Kristus Tuhan, Kau mengalirkan Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak ditinggalkan di dalam dunia yang gelap ini. Kami tidak dijadikan yatim piatu ya Bapa. Ada firman-Mu, ada Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan, kekuatan. Itulah iman pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan, berharap padamu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus firman yang hidup, biarlah hidup di dalam diri kami. Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan, oh biarlah masuk di dalam diri kami Tuhan, dan bekerja di hidup kami, sehingga kami bukan menjadi Tuhan, oh Bapa Tuhan, nyawa yang Tuhan mati ya Tuhan di dalam diri kami, namun hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus Roh Kudus Bapa yang memberikan kami kemenangan untuk menjalani hidup yang fana ini. Biarlah kami tetap menang, kami hanya berharap padamu Tuhan Yesus. Inilah Tuhan pengakuan kami, dan kami ingin menyanjung namamu Tuhan di hidup kami, memuji, menyembah Engkau. Seperti pagi hari ini kami mencari wajah Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Ku sanjung namamu Yesus ya Tuhan, ku sembah namamu Tuhan, amin. Kau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus dalam hidup kami. Namamu Yesus Kau ku sembah selamanya. Sembah namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak ya Tuhan menerima semuanya, amin. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kau ku sanjung Tuhan,
Dan kami mau terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah dalam roh dan kebenaran-Mu, Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu, menerima semuanya ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Amin Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu Yesus. Ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Amin, haleluya, amin Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, yang berjudul erat dengan Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Rasul 16 kita akan baca Kisah Para Rasul 16. Saudara, kita akan baca di sini Kisah Rasul pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-16. Yuk, kita akan baca mulai ayat yang keempat ya. Kisah Rasul 16 ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi,
kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, saudara, Roh Kudus rindu memiliki hubungan yang intim dengan setiap orang percaya. Ya, Paulus dan Silas adalah contoh orang percaya yang intim, yang memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ya, saudara, dari pembacaan firman yang kita sudah baca ini, ya, apakah tanda seorang yang memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah sepakat dengan tim pelayanan. Tadi kita baca bahwa saudara, dalam Kisah Rasul 16 ayat 4 dan 5, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Ya, saudara, Paulus dan Silas tidak memakai agendanya sendiri, melainkan menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil saudara dari para rasul. Ya, saudara, mereka tunduk kepada otoritas. Ya, oleh karena itu setiap orang yang erat hubungannya dengan Roh Kudus, ya saudara, adalah orang-orang yang memiliki penundukan diri, ya seperti Paulus dan Silas. Ia menyampaikan keputusan-keputusan para rasul dan para penatua di Yerusalem. Ya, saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, mereka sepakat dengan tim pelayanan. Ya, saudara, ya nggak mungkin Roh Kudus itu terpecah, karena Roh Tuhan ingin supaya saudara dan saya kita sepakat. Ya, kalau kita satu roh, maka kita akan sepakat. Ya, nah firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang sepakat di dunia ini meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Ya, saudara, dalam kesepakatan, ya Tuhan bekerja dan mengabulkan permintaan kita. Ya, karena itu saudara, betapa pentingnya kesatuan hati dari setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saudara, karena di mana ada kesepakatan, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bekerja dan mengabulkan setiap permohonan kita. Ya, demikian juga apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Ya, mereka sepakat dengan tim pelayanan, ya, menyampaikan keputusan para rasul dan saudara para penatua di Yerusalem. Ya, hal yang kedua adalah ciri orang yang erat hubungannya dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah peka terhadap tuntunan Roh Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saudara, dikatakan bahwa mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, tapi Roh Kudus mencegah mereka, ya, untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya mereka di Misia, firman Tuhan katakan mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Namun dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, dan di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 mengatakan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri dan berseru, menyeberanglah kepada kami, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera, ya saudara, mereka mengambil kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, karena dikatakan firman Tuhan, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, jadi ada kepekaan di dalam roh, saudara. Ya, tatkala mereka memasuk satu tempat, Roh Yesus, ya, melarang, Roh Kudus melarang, dan rupanya saudara bahwa mereka diarahkan oleh Roh Kudus untuk menginjil di kota Filipi. Itulah saudara kota pertama di daerah Makedonia. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya
ya kita boleh peka akan tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita tidak maunya sendiri, walaupun saudara pemberitaan Injil itu baik dimanapun di setiap tempat. Namun saudara, Roh Kudus, ya saudara, lewat firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita boleh peka terhadap pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, ya bimbingannya saudara, sehingga pelayanan kita boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu saudara, apapun yang Roh Kudus bimbing dan pimpin hidup saudara dan saya, ya, karena Roh Kudus itu membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan katakan, apapun yang diingatkan saudara, ya, dalam hidup kita, baik dosa-dosa kita ataupun saudara segala keinginan kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah, ya saudara, sehingga hidup saudara dan saya berada dalam penyertaan Tuhan, anugerah dan kasih setia Tuhan, ya. Hal yang ketiga adalah saudara taat pada kehendak Tuhan, ya. Di ayat yang ke-11 dan ke-12, ya, dikatakan bahwa setelah mereka mengetahui ada maksud Tuhan untuk mereka menginjil di kota Filipi, ya salah satu kota di Makedonia, saudara, ya mereka langsung berangkat ke sana, ya. Dikatakan lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari, ya saudara. Itulah saudara cermin dari setiap orang yang erat hubungannya dengan Roh Kudus, ya, dengan Roh Tuhan, ya saudara. Dia taat pada kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, biarlah kita boleh taat melakukannya, ya, supaya hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan dan selalu berada dalam penyertaan Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga saudara tahu akan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap ini, ya saudara. Dan saudara bisa boleh mentaatinya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga hidup kita selalu disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menuntun hidup kami, setiap orang percaya dalam kebenaran-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, nyatakanlah itu, ya Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang Tuhan tuntun untuk kami mengampuni, biarlah kami boleh taat melakukannya. Kami mengampuni. Kalau ada yang Tuhan ingatkan orang-orang yang harus kami ampuni, biar kami boleh melakukannya, ya Tuhan, seperti Tuhan mengampuni kami. Kalau ada Tuhan ingatkan kami untuk bertobat, ada dosa-dosa yang Tuhan ingatkan dan kami harus selesaikan saat ini, Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu, ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, ya Tuhan. Dan kami mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar hidup kami boleh diselamatkan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Bimbing kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, sebagaimana Engkau membimbing menuntun perjalanan bangsa Israel dari padang gurun menuju tanah perjanjian dengan tiang awan dan tiang api. Demikian juga Tuhan menuntun hidup kami melalui Roh-Mu, ya Tuhan, untuk menuntun hidup kami dalam segala kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan. Yang dalam kekurangan, Tuhan, kiranya Engkau buka tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan.
Terima kasih yang mengalami pergumulan dalam masalah hubungan dengan sesama, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat bagi para pemimpin negara kami, presiden yang ada, para menteri yang ada, dan seluruh jajarannya. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, segala pemimpin daerah, berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa krisis global, ya Tuhan, berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk dapat mengatasi Tuhan krisis yang melanda ekonomi dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, sertai setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.